Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 23 September 2020. Tema daripada saat teduh dan renungan hari ini yaitu Lulus karena tulus. Lulus karena tulus. Bacaan firman Tuhan terambil dalam Mazmur 73 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, di dalam kehidupan ini ada banyak harta yang harus kami perjuangkan, harus kami pertahankan, dan harus kami nyatakan di dalam kehidupan kami. Salah satu yang indah di mata Tuhan, tatkala setiap kami memiliki hati yang tulus dan hati yang bersih. Sesuatu yang dikatakan oleh Tuhan, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya dan bagi mereka yang bersih hatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, di dalam keseharian kita bergaul dengan bermacam-macam ragam karakter manusia. Kita senang dengan orang yang pandai, karena kepandaiannya itu bisa membuat sebuah masalah itu terselesaikan. Kita juga senang dengan orang yang punya pengaruh, karena melalui pengaruhnya kita bisa berkenalan dengan begitu banyak orang lain. Dan salah satu yang kita sukai dan menjadi paling utama di dalam sebuah relasi, yaitu kalau kita bertemu dengan orang yang tulus hatinya dan yang bersih hatinya. Bahkan seorang penjahat sekalipun, orang yang berlaku buruk sekalipun, perampok sekalipun, itu akan menghargai orang-orang yang tulus hatinya dan yang bersih hatinya. Sehingga kedudukan orang yang tulus hatinya dan bersih hatinya itu memiliki kedudukan yang tertinggi dari semua kedudukan yang ada di dalam dunia ini. Mari kita saudara belajar, seorang presiden itu berbicara jabatan, berbicara tentang pengaruh. Namun seorang presiden itu menjadi dihargai kalau dia memiliki ketulusan hati dan kebersihan hati. Kita tidak mengatakan Presiden Jokowi itu adalah pribadi yang sempurna. Namun dalam pandangan saya secara pribadi, baru kali inilah saya merasakan bahwa sebagai warga negara Indonesia, saya memiliki seorang pemimpin yang saya bisa merasakan ketulusan hati dan kebersihan hatinya. Orang-orang yang tulus dan bersih hatinya itu tidak membawa kepentingan pribadi di atas kepentingan kita masing-masing. Itu orang yang tulus dan bersih hatinya. Orang yang tulus dan bersih hatinya, dia tidak akan juga melakukan sesuatu untuk menguntungkan dirinya sendiri, sementara orang lain itu dirugikan. Orang yang tulus dan bersih hatinya, juga orang yang hidupnya di depan dan di belakang itu sama saja. Tersembunyi maupun terbuka sama saja. Kehidupannya itu transparan, kehidupannya itu otentik, dan kehidupannya itu tidak pernah menyembunyikan segala sesuatu. Karena mengapa? Karena hatinya tulus, hatinya bersih, tidak ada niatan yang buruk di dalam hatinya. Tentu ketulusan hati dan kebersihan hati diperlukan juga hati yang kecerdikan. Dan itu memang Tuhan ajarkan hikmat, agar orang yang tulus dan bersih hati kemudian tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Kalau boleh dikatakan, siapa orang yang kita nilai akan lulus dalam berhubungan dengan setiap kita masing-masing, maka orang yang tulus hati itu menempatkan kedudukan yang tertinggi. Waktu saya mempersiapkan renungan ini, saya berbincang dengan salah seorang anak asuh saya, dan dia begitu mengagumi salah seorang personil penyanyi rapper dari satu grup musik Korea, NCT, namanya Jaemin. Jaemin ini seorang rapper. Saya katakan, apa yang menarik daripada penyanyi rapper ini? Dia katakan orangnya itu dikatakan itu ganteng luar dan dalam. Kenapa ganteng luar dan dalam? Karena memang orangnya ganteng. Disebutnya itu Dilan, mukanya itu mirip Dilannya artisnya Indonesia. Lalu apa yang membuat engkau begitu tertarik dengan penyanyi ini, Jaemin?
Dikatakan dia peduli, dia lembut, dia memperhatikan orang terlantar. Salah satu peristiwa tatkala Jamin In dengan timnya datang ke Indonesia untuk melakukan sebuah konser. Dia melihat di tayangan YouTube ataupun tayangan, yaitu bertemu dengan seorang anak namanya Tupu Dori. Itu orang-orang Indonesia. Dia melihat ada anak-anak yang tersisih dan dia datang dan sengaja menemui anak ini, bercakap-cakap dan memberikan bantuan kepada anak ini dengan sengaja. Jadi orang yang tulus hatinya itu, dia siap di panggung, dia siap untuk di bawah sorot, lampu, dia siap untuk di bawah tepuk tangan, penghargaan, dan dibayar mahal. Namun orang yang tulus hatinya juga tidak lupa bahwa dia mau turun sampai ke bawah. Dia mau memperhatikan seorang anak yang namanya itu Pudori. Datang ke Indonesia, memperhatikannya, bercakap-cakap. Dan ini tindakan luar biasa. Siapa orang yang sudah di atas lalu dia bersedia turun ke bawah. Orang tulus hatinya itu selalu memiliki pandangan tentang dirinya sendiri bahwa dirinya dengan orang lain itu sama-sama saja. Tidak menempatkan kepentingan diri di atas kepentingan orang lain. Tidak menganggap kedudukan diri lebih tinggi daripada kedudukan orang lain. Orang yang tulus dan bersih hatinya menyadari bahwa segala sesuatu yang ada pada dirinya semuanya berasal dari Tuhan. Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Efek daripada orang yang tulus dan bersih hatinya, hidupnya itu akan bahagia. Karena hidupnya benar-benar bersih. Sesuatu yang bersih itu akan membahagiakan. Mari kita berikan contoh. Kalau Anda memakai baju yang tidak bersih atau berbau, Anda tidak akan nyaman. Anda memakai sepatu yang berbau dan tidak bersih, Anda juga tidak nyaman. Kehidupan setiap hari kita itu membersihkan rumah kita, membersihkan mobil kita, membersihkan pakaian kita, membersihkan rambut kita dari debu, dari minyak dan segala sesuatu, membersihkan badan kita, membersihkan mulut kita, membersihkan segala sesuatu. Kebersihan itu memberikan kenyamanan, kebersihan itu memberikan kebahagiaan, dan kebersihan itu memberikan dampak yang luar biasa kepada dirimu dan kepada orang lain. Jadi, orang yang baik hatinya, orang yang bersih hatinya, orang yang tulus hatinya seperti Alkitab mengatakan, dia akan menjadi orang-orang yang lulus. Lulus menjadi pribadi yang benar di hadapan Tuhan. Hanya ada satu kata, yaitu karena ketulusan. Orang yang tulus tatkala dia berbuat salah, dia tidak menutup-nutupi, dia mengakuinya dan kemudian mencoba untuk memperbaikinya. Orang yang tulus bukanlah orang yang sempurna, dia punya kekurangan. Namun dia punya kesadaran yang tinggi waktu melakukan kekurangan dan mencoba memperbaikinya. Orang yang tidak tulus, dia hanya melihat kekurangan orang lain dan mencoba untuk mengkritik dan mengomentarinya. Perbedaan orang yang tulus dan tidak tulus, ini merupakan sebuah perbedaan yang sangat jauh. Dan Tuhan berkata dalam Mazmur 73 ayat yang pertama, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya dan bagi mereka yang bersih hatinya. Ada orang-orang tertentu yang saudara-saudara itu menyenangkan. Jadi membuat kita itu ingin sayang, ingin menjaga, ingin memberkati, ingin melindungi. Tipikal itu adalah tipikal orang-orang tulus. Jadi orang-orang tulus pasti pekerja keras, orang-orang tulus pasti bertanggung jawab di dalam hidupnya. Dan orang-orang tulus ke satu kelebihannya, dia menarik banyak orang untuk sayang dan mencintai orang-orang yang tulus. Anda boleh kaya, Anda boleh terdidik, Anda boleh hebat. Namun jangan kehilangan satu bagian karakter yang luar biasa, yaitu ketulusan dan kebersihan hati. Karena orang yang tulus itulah yang akan lulus di dalam kehidupan, di hadapan manusia dan juga di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, jadikan kami sebagai orang-orang yang lulus. Lulus dari seluruh kehidupan ini karena kami memiliki ketulusan. Dan itu disenangi oleh Tuhan. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Hamba-Mu berdoa, ya Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang bergumul dengan masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang berharap dan mendoakan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana-Mu dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, sehat selalu. Saya doakan apapun yang Anda lakukan diberikan kesuksesan oleh Tuhan. Shalom. Amin.